kelas 5, apa kabar? Moga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi kita ya, yang IPS. Silakan buka buku kamu halaman 57 ya. Nanti di halaman 57 ini kita akan membahas berbagai jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar ya dalam kegiatan ekonomi. Ini bukan hal baru, ini pun sudah pernah kita pelajari di pembelajaran kita sebelumnya, beberapa jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat ya dalam kegiatan ekonomi. Nah, seperti yang tertera di buku kamu di halaman 57 ini, kegiatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Dengan adanya kegiatan ekonomi ya, sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan pangan, sandang ataupun papan. Nah, dalam pemenuhan dari kebutuhan ini tentu masyarakat di sekitar pun tidak hanya melakukan yang namanya kegiatan konsumsi, ada juga kegiatan produksi dan juga ada kegiatan distribusi, di mana semua kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, sehingga itulah yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Nah, di dalam kegiatan ekonomi ini terdapat beberapa jenis usaha yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekitar dan sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. 9 jenis usaha yang dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari oleh masyarakat yang ada di sekitar kita ya. Antara lainnya adalah yang pertama adalah pertanian ya. Ini digeluti hampir seluruh daerah yang ada di Indonesia ya. Dan merupakan salah satu juga jenis usaha yang bisa membantu kita dalam menyediakan pangan. Kemudian yang kedua ada perkebunan. Kalau dia perkebunan lebih ke tembakau, kemudian teh ataupun kelapa sawit. Nah, itu beberapa jenisnya. Yang ketiga adalah perdagangan, di mana perdagangan ini adalah suatu kegiatan yang merupakan penyalur barang produksi kepada konsumen ya. Dan di perdagangan inilah akan ada yang namanya kegiatan ekspor dan impor. Kemudian yang keempat, jenis usaha yang dilakukan adalah pertambangan. Kegiatan pertambangan adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggali ataupun mengolah sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Contohnya seperti timah, minyak, ataupun batu bara dan lainnya. Kemudian yang kelima adalah perhutanan. Indonesia memiliki hutan yang sangat luas sehingga bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia ya. Misalnya seperti pohon jati, kemudian cendana, kemudian kayu pinus dan lainnya. Kemudian yang keenam adalah perikanan ya. Nah, hasil ikan pun melimpah ya di Indonesia, dan jenis usaha perikanan ini terbagi menjadi beberapa bagian ya. Ada jenis usaha pada perikanan air tawar ataupun payau dan juga laut ya. Yang ketujuh adalah perindustrian. Usaha industri merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk mengolah bahan mentah menjadi setengah jadi ataupun jadi barang jadi hingga bisa dikonsumsi ataupun dimanfaatkan oleh manusia. Yang kedelapan adalah peternakan. Usaha peternakan adalah usaha dengan memanfaatkan hewan biak ya ataupun hewan yang bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan, contohnya seperti sapi ataupun ayam. Nah, yang terakhir adalah jenis usaha jasa. Jenis usaha jasa adalah salah satu pemenuhan kebutuhan dari manusia ya, baik dalam urusan kesehatan ataupun kebutuhan yang lainnya, di mana usaha-usaha ini ya dengan jenis jasa ini dapat menguntungkan bagi yang melakukan usaha dan juga memberikan nilai plus ataupun nilai yang positif untuk pengkonsumsi ya. Nah, di mana contoh dari usaha jasa ini misalnya seperti pelayanan dokter ataupun kesehatan. Nah, itulah beberapa jenis usaha dalam kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita ya. Tadi ada 9. Bu harap dari apa yang sudah kita bahas bisa kalian tulis di buku catatan kamu sehingga kamu bisa membedakan mana yang jenis industri, mana yang jenis jasa dan juga jenis yang lainnya. Oke, untuk kegiatan kamu di rumah silakan kamu kerjakan kegiatan yang ada di halaman 59. Di sana ada sebuah
laporan hasil pengamatan usaha ekonomi. Jadi di lingkungan sekitar kamu kan banyak sekali usaha ekonomi yang dilakukan orang-orang sekitar kamu. Nah, kamu tulis ya, kamu amati kira-kira usaha ekonomi apa yang digeluti orang yang ada di sekitar kamu ya. Di sana ada 5 pertanyaan yang harus kamu isi berdasarkan hasil pengamatan kamu ya. Bu harap dari apa yang sudah kita bahas dan juga bisa melihat, mengaplikasikan, mengidentifikasi dengan kegiatan yang ada di lapangan, kamu akan lebih memahami lagi materi ini. Silakan kalian kerjakan di buku latihan kamu dan dikumpulkan seperti biasa. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang sekitar kita dengan selalu menerapkan 5M dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini dan sampai jumpa.